Saat ini 22 Agustus 2023 di Lombok Utara. Tepatnya di markasnya Pasir Putih. Asik. Kok ikut-ikut goyang sih nih? Kok dia bisa goyang, Bang? Hah? Kok gue baru tahu? Oh. Kok dia bisa ikut-ikutan? Lu gak usah ikut goyang. Aneh. Ini tripodnya atau kamera handphone nih, Bang? Handphonenya, jadi kayak follow. Oh, canggih nih, canggih. Ini Siba Wahid. Halo, kawan-kawan. Jadi gue biasa mau emang dokumentasiin sebenarnya obrolan-obrolan sama siapa aja yang gue temuin. Yang menurut gue kayaknya menarik untuk gue dokumentasiin. Terlepas ini mau jadiin apa gitu. Publis kayak apa kayak enggak, tapi kayaknya pengen dokumentasiin lah apa-apa yang sebenarnya ya gue juga udah tahu, tapi mungkin ada banyak hal juga yang mungkin belum tahu gitu. Nah, gue tahu Pasir Putih itu sejak 2011 ya. Waktu itu ikutan proyeknya PNPM untuk datang ke Lombok Utara sama Sigit, datang ke sini. Terus kemudian kita bikin proyeknya mural bank sampah waktu itu. Ya, di PAUD. Di PAUD. Di PAUD. Di PAUD juga itu. PAUDnya masih ada nggak sih? Masih ada. Gue ngeliat situ udah beda banget ya. Emang lu ke situ? Iya, lewat kemarin. Masih ada kok, Bang. Iya, tapi beda banget. Udah penuh maksudnya. Kemarin kan ada lowong. Oh ya, karena di situ dibangun futsal desa. Oh, iya. Dan emang pasca gempa jadi banyak orang di situ. Iya. Dan ini juga tempat Pasir Putih yang ini juga sebenarnya baru juga ya. Ini berapa lama di sini? Di sini dari 2018 akhir. Awal 2019. Karena waktu itu kan gempa Agustus. Ya. Agustus gempa. Waktu gempa Agustus kita masih di jalan yang ke Senggigi. Terus gempa kita pindah di sini itu tempat pengungsian. Jadi seluruh masyarakat Pemenang sekitar 4.000 orang itu di kawasan ini. Ya. Nah, waktu itu karena lokasinya dekat dengan posko di sini, Pasir Putih di sini. Terus kita biasanya ngedrop. Waktu itu kan Pasir Putih bikin posko bantuan. Tapi poskonya itu di luar, di Lombok Barat. Tapi setiap ngedrop barang itu ke sini. Jadi akhirnya karena di sini Pasir Putih bikin satu tempat itu yang dapur. Nah, yang sekarang jadi studio apa? Jadi bengkel. Ya, jangan di bengkel. Itu bangunan awal yang dibikin Pasir Putih di sini untuk naruh barang. Oke. Naruh di situ, akhirnya ya udah sampai sekarang di sini. Karena tanah ini, lokasi ini sebenarnya sawah yang tidak tergarap. Sebelumnya sawah. Terus pas gempa itu kita bikin program Aksara Tani. Jadi sawah milik warga yang tidak kepake ini kita olah bareng warga untuk nanam sayur, sehingga warga ngambil kebutuhan sayurnya itu di tanah ini. Oke. Jadi itu berjalan berapa lama sih kebun? Wah, cukup lama, Bang, sampai lama banget. Kebun itu lama banget. Sampai awal 2019 malah kita bikin sekolah Mendea dulu. Iya. Gue lihat di Instagram. Iya, sekolah Mendea itu. Sekolah apa itu? Sekolah Mendea itu ngajakin anak-anak muda untuk kembali bertani karena kita waktu itu melihat si program Aksara Tani yang dipunya Pasir Putih itu nemu konteksnya. Gitu, karena selama gempa kita jadi sangat bergantung kepada bantuan orang. Yeah. Padahal lahan masih banyak yang bisa ditanami gitu. Waktu itu banyak yang sakit, Bang, karena kebutuhan nutrisinya nggak terpenuhi dari sayur. Gitu. Sementara pasar kan tutup. Pasar tutup untuk waktu yang cukup lama. Nah, menanam waktu itu yang cepat ditanam itu dalam waktu 3 minggu sayur bayam itu udah bisa dipanen kan. Nah, panen pertamanya kita ngajak semua orang waktu itu yang pengungsi untuk metik di situ dan bikin makan bareng gitu. Nah, habis dari situ ya udah orang jadi manen di situ. Nah, akhirnya sama yang punya tanah kita dikasih, udah kalian tempati aja gitu. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Tapi akhirnya karena nggak enak kita nempati, akhirnya kita kayak bikin perjanjian sewa. Perjanjian sewa dengan harga yang sangat murah.
Pasti dia senang lah, support lah. Dia senang banget dan kita juga senang. Iyalah. Nah, sebelum di sini, ini tempat yang keberapa berarti? Ini. Pertama di rumah, tahun 2010 rumah. 2010 ya, awal mulanya di rumah. Di rumah, terus pindah ke Bangsal karena dikasih sama Pemda. Ada lokasi tahun 2000 berapa itu ya? 13, 12. Itu yang gue samperin kan? Bukan. Yang kapan? Yang pertama kali. Enggak, ke rumah dulu. Waktu itu masih di rumah, Bang. Kan ada tempat di daerah situ. Di mana? Di deket PAUD-nya, terus sebelah sininya. Oh, itu yang kedua. Ya, itu kedua. Itu yang Bangsal Menggawe. Belum lah. Kok Bangsal Menggawe? Oh, yang belum kepikiran Bangsal Menggawe. Iya. Waktu itu yang kedua kita workshop sablon. Iya. Sama serum. Nah, itu udah di Bangsal. Itu yang kedua itu. Betul. Yang di terminal Bangsal. Oh iya, betul. Yang kita workshop desain, sablon, terus entrepreneurship. Iya. Itu yang kedua. Itu di sebelah PAUD yang dulu itu kan. Yang nggak jauh lah. Jauh banget itu, Bang. Itu di wilayah Bangsal itu. Kalau PAUD di sini di Karangbedil. Oh, gue lupa. Ya pokoknya. Iyalah, oke. Tapi nggak jauh-jauh amat sih sekitar. Iya kan. 1 kilo. Tapi kan satu jalur. Satu jalur. Ya itu maksud gue, satu jalur. Iya. Terus habis itu pas Bangsal Menggawe 2017 itu di Karangbaru, dekat sama PAUD itu. Itu udah yang ketiga. Terus pindah lagi ke sana yang keempat. Nah, ini yang kelima. Yang keempat gue nggak tahu ya. Iya, belum. Itu cuman sebentar sekali ya? Sebentar, 6 bulan, 7 bulan. Gempa langsung. Karena sebelumnya waktu Bangsal Menggawe itu bukan di situ. Bukan. Ya gue tahu di tempat ya. Yang sebelumnya itu di Jalan ke Senggigi, cuma 6 bulan. Iya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. Iya. Agustus sudah nggak di situ. Gempa. Awal mulanya kenapa dibentuk pasir putih ini, gimana ceritanya? Awal mula dibentuk pasir putih. Kenapa harus ada pasir putih? Awal-awal lah. Harusnya ngobrol sama Ghazali nih. Oh iya benar. Iya, kalau awal-awal. Dia tuh ya. Dia yang biang kerok. Biang kerok. Biang kerok. Oke. Itu dia. Tapi yang gua pahami, nggak ada ya? Nggak ada orangnya. Okay. Yang gua pahami dulu kawan-kawan ini bikin namanya Barak Shiva. Itu kelompok anak muda yang pokoknya kerjaannya itu adalah ada kegiatan-kegiatan sosial, mereka turun gitu, membantu, terus kadang juga bikin urunan, ngasih bantuan ke siapa gitu-gitulah. Pokoknya intinya anak-anak muda yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Oh, udah begitu lah ya kelakuan anak-anak muda yang di sini kurang lebih menjadi cikal bakal atau mungkin manifestasi atau bisa dilanjutkan kepada pasir putih. Iya, atau orang-orangnya juga nggak sama dengan juga sebenarnya. Sama dengan. Oh, sama dengan. Oh. Nah, terus setelah itu mereka bikin teater waktu itu. Bikin teater namanya Teater Nol. Ada Ghazali, ada Eman, ada Imam Safwan. Eman itu jago Eman teater. Pramuka. Eman Pramuka. Selain dia adalah guru pramuka, dia itu pemain teater yang cukup baik. Iya. Sampai setelah main teater pada hobi acting mulai muncul tuh video-videoan di sini. Oke. Gitu. Jadi anak-anak itu, wah ada kamera nih. Akhirnya ada kamera, mereka bikin film-film. Oh, bikin film-film. Kalau tidak salah ada 2 film yang pernah mereka bikin. Satunya itu, gue lupa yang pertama. Itu yang kedua itu adalah Alangkah indahnya negeriku apa gitu. Si Eman itu jadi guru, Ghazali main gitu-gitulah. Termasuk film yang mana? Yang tokohnya si Ghazali. Itu belakangan, Bang. Oh, setelahnya. Belakangan. Bukan ini yang pertama. Awal-awal. Bukan. Oke. Nah, setelah itu kemudian dari kegiatan-kegiatan itu si Ghazali sama anak-anak di sini mulai terlibat dengan kegiatan-kegiatan kesenian di Lombok. Karena ada masuk teater, film gitu. Mulailah kenal dengan beberapa orang. Nah, terus waktu itu datanglah si Kiki PA Permelenteng untuk program Aku Masa. Nah, tadinya mau di Mataram. Cuman karena melihat kegiatan di sini teman-teman cukup aktif, terus
dekat dengan pantai, sekalian liburan, Kayaknya asikan di sini. asikan di sini ya gitu. Terus si Gozalinya ya udah di sini aja di rumah gitu. Iya. Jadi deh di rumah Oke, gitu. iya. Jadi di rumah terus nah waktu itu gue masuk tuh karena waktu itu di pertengahan masuk di Lokakarya itu karena ngajar waktu itu jadi kepala sekolah. Lu. Iya, di Lombok Barat. Jadi lu nggak aktif dengan di sini di kegiatan Lebih ini. banyak di luar, lebih banyak Iya. di Lombok Barat. Tapi seminggu sekali itu pasti pulang jengukin orang Iya. tua. Nah, pas Lu gua jadi kepala sekolah apa waktu itu? kepala sekolah SMP Islam. SMP Islam. Ya. Lu umur berapa waktu itu jadi kepala sekolah? Umur 20, Umur 20 20 tahun tahun. jadi kepala sekolah ya. 20 tahun jadi kepala Canggih, sekolah. 2018 akhir, 19, 20, 21, 22, 2023 berhenti. Oke. Bertepatan dengan Jakarta Biennale waktu itu. Kesenian ya, gara-gara kesenian ya. Gara-gara kesenian. Waduh, kesenian emang suka bikin pendidikan carut marut. Iya, Gimana? itu ya itu ini Bang apa? Pertaruhan hidup. Apakah ingin berkesenian atau menjadi pendidik? Iya. Terus lo lebih apa? Sekarang ada pertimbangan apa tentang antara pendidikan dengan kesenian? Apa yang lo lihat? Juga salah Kenapa satunya lo nggak itu kenapa gua ngajar keluar. lagi? Jadi dulu tuh kan sekolah itu, gua nggak sebut namanya, memang kita membayangkan sebuah sekolah yang terbebas dari sistem-sistem atau kurikulum-kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Jadi waktu itu kita bikin sekolah membayangkan bisa nggak sih kita merdeka mengelola sekolah kita, kurikulum kita sendiri, sehingga waktu itu kita bernaung di bawah Dikpora tetapi selalu bikin tanda kutip laporan palsu gitu karena kita tidak menjalankan kurikulum mereka sepenuhnya. Karena lo bikin kurikulum sendiri dan sama ngejalanin guru-guru. kurikulum sendiri. Ya. Untuk siswa SMP. Siswa SMP dan SMA waktu itu Dan ada SMA. dua. Jadi sistem pendidikannya itu belajar kelasnya paling cuma 3 jam, 5 jam, sisanya itu guru itu stay gitu. Stay di pondok. Jadi kayak guru bahasa Inggrisnya ada berapa, matematikanya ada berapa Oh, gitu. ini juga siswanya juga mondok. Mondok. Oh, oke. Jadi Dia pesantren tetapi bertanggung jawab ke Dikpora. Kita nggak ngambil ke Kementerian Agama. malah hubungannya nggak ke Kementerian Agama ya? Enggak. Oh, oke. Karena kita ingin memodernisasi bukan memodernisasi. Kita ingin pesantren dapat menjawab tantangan saat ini gitu Bang waktu itu. Serius Bang. Jadi nggak pas sekolah nggak pakai seragam. Oh ya? Nggak pakai seragam, nggak anak-anak tuh nggak terkungkung harus pakai seragam gitu. Pokoknya yang penting sekolah masuk kelas kita belajar, nggak terkungkung dengan ruang kelas kita belajar. Itu tahun berapa? 2019, 18-19. Oke. Kok 2018-19? 2007, sorry, 2008-2009. Lah iya dong. 2008-2009. Wah, gokil. 2008-2009 kita belum kenalan ya. Waktu itu Serum ya udah mulai berpikir begitu kan, udah beberapa proyek-proyeknya tentang itu. Tapi juga baru di tahun 2013 sebenarnya kemudian kita seriuskan proyeknya jadi sebuah pameran, presentasi dan seterusnya. Tapi di sini sudah lebih dulu memulai itu ya. Iya, karena waktu itu kebetulan ketua yayasannya juga cukup gokil. Jadi sih kayak Pak Kiainya itu punya pemikiran seperti itu, Bang. Oh, oke juga ya. Oke, Pak Kiainya oke. Akhirnya makanya yang direkrut itu anak-anak muda yang dulu sekolah di situ, termasuk gua sama teman-teman. Iya. Muda semua, Bang. Itu dia yang gua tadi kemarin juga udah ceritain ya, maksud gua mes sama Lombok itu kayaknya tuh orang-orang di sini punya DNA ngajar kayak setiap orang. Ngajar itu nggak sulit. Ngajar itu bukan hal yang udah DNA aja gitu, ayo ngajar gitu. Kayaknya mungkin karena model pendidikan di sini yang cenderung mungkin banyak pesantren modelnya. Karena di dalam pendidikan pesantren itu kan udah jadi semacam mandatori kakak kelas kepada adik kelas itu ngajarin.
ngasih tahu, ada masa, ada waktu kakak kelas yang harus ada di depan kelas kan, Ya. ngajarin Ya. sesuatu. Nah, model itu yang kental di pesantren sebenarnya. Di pendidikan model yang formal itu enggak terjadi. Jadi mengajar menjadi hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus gimana gitu. Wah, gua harus ngajar. Itu sih yang gua alamin di ngelihat teman-teman selama ini di Pasir Putih. Jadi nggak aneh kalau ternyata, oh ya lu ternyata juga ngajar di sekolah. Oh ternyata lu juga ngajar ini, ngajar itu, ngajar itu. Iya. Iya bang, begitu. Jadi kayak di Pasir Putih itu banyak anak-anak yang bukan pasti ya, tapi pernah punya pengalaman mengajar. Iya. Bahkan sesederhana ngajarin ngaji di rumah. Iya. Gitu, karena kan sistem ngaji di sini juga begitu. Si yang lebih tua juga ngajarin ke sebelum kan ngaji itu ada jenjangnya juga kan bang. Ada yang mulai dari huruf hijaiyahnya atau baru mulai satu kalimat, ntar dia diajarin sama yang lebih dulu. Gitu-gitu lah. Iya, itu dia tuh. Model itu sebenarnya mesti di ini. Makanya itu yang juga kurang lebih sama Serum kan. Sejak awal ketika ganti tahun tuh kita membayangkan ini siapa nih anak angkatan berikutnya yang kita ajak ke Serum. Masuk gitu. Hampir tiap tahun ada perwakilan dari tiap angkatan waktu itu. Terus juga kurang lebih begitu ya. Maksudnya kita harus meregenerasi. Soalnya kalau nggak gitu ya mungkin nggak sustain. Nah, ngomong-ngomong sustain, gimana caranya si Pasir Putih sustain? Langsung begini tuh. Gimana ya caranya? Model kesustainan macam apa yang pernah dilakukan Pasir Putih yang lo udah cobain terus lo rasa gagal, coba lagi yang ini gagal, udah berapa kali gagal? Wah, udah sering gagal bang. Aduh, jatuh. Sampai jatuh. Iya, sebenarnya gimana bang ya? Tadi dulu, pikirkan dulu. Gua ambil rokok dulu. Ini agak di close up aja ke dia. Teng 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 teng. Aida mau apa? Pokoknya aku maunya ke Pasir Putih sama mama. Si Kaita mau kesini. Kaita mau kesini. Dia nangis mau ke Pasir Putih. Oh iya. Kenal dari belum punya anak sampai sekarang udah punya anak. Umur berapa dia? Umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 7 bulan. Iya. Lu juga kan waktu itu belum nikah kan? Ya belum. Tahun 2011 kan belum kan? Udah dong. Belum bang. Lu nikah tahun 2008. Oh ya udah berarti. Udah. Belum. Halo pemirsa di rumah dan sustain. Bentar bang, gua WA dulu. Iya. Sekarang aja. Iya. Itu di belakang rumah ada 1, 2. Ada 4 rumah. Ini rumah apa ya? Ini adalah rumah para pencari Tuhan. Asik. Secara desain, emang ini rumah tradisional sini? Tidak bang, jadi ini rumah yang dibikin saat selesai gempa. Oke. Waktu itu kan kita buka donasi, beberapa kawan itu bilang uang ini tidak untuk kalian berikan ya, tapi untuk Pasir Putih. Nah, karena uang itu masih ada, terus tidak banyak, tetapi cukup, kita siasati bikin rumah dari kayu full yang murah, yang modelnya begini. Ya ini. Modelnya begini. Modelnya segitiga. Terus tutup-tutupnya ini dari limbah kayu. Oh, yang depan-depannya. Ya, depan-depannya limbah kayu. Sebagai dinding ya? Ya, limbah. Jadi waktu itu di sini karena banyak yang udah nggak berani rumah dinding, itu banyak yang bikin kayu. Motong-motong kayu, disumil. Oke, ini sisaan ya? Sisaan. Oh. Lumayan bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Berarti sudah berapa tahun? 2018, 19,
19, 20, 21, 22. Udah mau 6 tahun. Lumayan. Ini yang 2 belakangan kita bikin yang 2. Kalau yang 2 sekitar 4 tahunan. Yang awal yang 2 itu. Tapi lucu sih. Ya kalau ada tamu jadi nginepnya di sini. Ya, jadi bisa kan. Sekarang kan ada 2 orang lagi residensi dari trotoar dan GOR, gelanggang olah rasa. Ya. Dalam program Lumbung Indonesia. Ramai sudah. Ramai banget di sini. Sama warganya enak Bang di sini Bang. Oh. Warganya enak. Tetangga kanan kiri. Tetangga kanan kiri enak. Bahkan kita nggak punya sumur sebenarnya Pasir Putih. Jadi tetangga bilang nggak apa-apa pakai sumur saya aja jadi satu. Oh. Gitu. Terus kayak tetangga-tetangga yang lain juga sering bantu kegiatan. Pakai di depan ada gedung gornya. Latihan bulu tangkis. Kalau sepi kita sering pakai untuk rapat, untuk apa. Oh, buat pertunjukan bisa? Bisa. Kita pemutaran film dulu launching di sini. Gratis. Wah. Beneran, makanya gue bilang ini tempat ini udah enak banget loh. Tak. Terus kalau masalah keamanan depannya langsung polsek, Pak. Iya bener. Belakangnya bukit berhantu. Enak di sini. Sama pohon-pohonnya juga ditanam bersamaan saat kita pindah. Wah, ngomong-ngomong, ternyata gua lupa. Ada meeting Zoom gua lewat. Aduh, nggak apa-apa Bang, kita lanjut. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Udah telat juga. Aduh. Inilah akibat ngobrol. Iya. Asik. Iya jam. Ini kan Jam berapa Bang? Udah 30 menit saya telat. Berarti sejak ini di awal harusnya. Berarti tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah gimana sekarang? Tapi itu meeting penting nggak Bang? Tapi ada yang lain. Oke, masuk. siap. Berarti kita lanjutkan. Sustain tadi belum kejawab. Gimana caranya? Kesustainan macam apa yang udah pernah dilakukan? Pola-pola itu. Tapi terus lo anggap kurang berhasil atau belum berhasil? Ya. Gitu. Dulu itu kita membayangkan Pasir Putih itu memiliki unit tersendiri untuk menghidupinya Bang. Iya. Jadi anak-anak tuh bikin produk, dijual dan lain sebagainya. Tapi belakangan teman-teman menyadari bahwa memang mereka tidak jago bisnis. Iya. Kayak Jatul dulu pernah buka warung kopi Bang. 2-3 hari pertama itu banyak untungnya Bang. Iya. 2-3 minggu kemudian kopinya habis sendiri. Gak tahu gimana. Bubar lah. Kenapa habis nih? Bubar. Terus kayak Gozali pernah juga bikin. Memang bukan jiwanya di bisnis sih kawan-kawan itu Bang. Jadi memang model kebertahanan dengan unit usaha kalau langsung dikelola oleh Pasir Putih mungkin itu tidak bisa berlangsung. Oke. Jadi memang ya dari ya model bertahannya itu ya memang memanfaatkan itu ditopang oleh sesuatu yang teman-teman benar-benar sukai. Kayak misalnya ketika mereka menjadi suka film, mereka bikin film, itu dari situ kan mereka banyak dapat job biasanya Bang. Nah dari situlah kadang kita ingat workshop pertama bareng Serum 2,5%. Serius Bang. Itu masih sampai sekarang diterapkan sama kawan-kawan. Kalau dapat apa berapa persen ke Pasir Putih gitu. Bahkan si Imran itu salah satu rekan kami, pemirsa di rumah dan penonton di studio. Dia adalah pebisnis, jadi punya usaha kan di Gili Dia Meno. tuh memang pebisnis. Tetapi untuk membisniskan Pasir Putih dia nggak bisa. Ya. Tetapi menjalankan bisnisnya, kemudian dari bisnisnya dia menyumbang ke Pasir Putih itu bisa. Malah bisa. Kayaknya memang yang begitu cenderung yang gue lihat di berbagai tempat lebih berhasil yang begitu. Ya. Karena ini persoalan pengambilan keputusan. Ya. Jadi kalau itu jadi bisnis organisasi, pengambilan keputusan akan menjadi sulit. Ya. Dan itu akan menghambat jalannya bisnis. Ya. Bisnis itu mesti cepat. Ya. Jadi dengan dia membuat jadinya bisnisnya pribadi sendiri, tapi dia willing buat donate atau kontribusi,
justru malah bisa berkembang karena keputusan ada di dia. Cepat gitu. Cepat. Nah, tapi yang model pertama itu yang model pertama tadi memang agak lamban, Bang. Jadi kan kadang ada yang dapat job, kadang enggak gitu. Iya, betul. Seringkali pasir putih mengalami masa-masa krisis. Iya. Sering banget. Tetapi gue juga heran, Bang, anak-anak ngapain sih masih terus bertahan kalau misalnya ditanya gitu. Nah, iya. Gue juga bertanya-tanya, kenapa Iya. lu masih bertahan ngurusin pasir putih? Nggak tahu, Bang. Serius, apa? Kenapa enggak lu Selalu jadi nemu PNS misalnya gitu? Iya, Bang. Kenapa? Malah dulu gua pengen jadi PNS, Bang. Dulu sebelum mengenal hiruk pikuk dunia persilatan, gua tuh cuman bermimpi dari kecil kan gua udah punya cita-cita jadi guru, Bang. Iya. Gua jadi guru, gua menikah, punya anak, mengajar gitu, mati gua masuk surga. Tetapi Simple, begitu berjalan 5 tahun jadi kepala sekolah, bertemulah dengan dunia persilatan. Gua jadi mempertanyakan diri kan, apakah dengan mengajar ini gua bermanfaat? Karena waktu itu juga di sekolah tuh juga ini, Bang, apa? Teman-teman itu sering berdiskusi, apakah model pendidikan yang kita berikan ini baik gitu atau tepat gitu. Jangan-jangan salah gitu. Nah, akhirnya mempertanyakan itu, akhirnya gua keluar juga dari pendidikan. Dan ketika berada di pasir putih, gua melihat manfaatnya jauh lebih nyata gitu. Maksudnya bertemu langsung, melihat persoalan langsung, membicarakannya langsung, cari solusinya bareng gitu. Iya. Meskipun juga sampai saat ini nggak nemu apakah itu berhasil diselesaikan atau enggak, itu nggak ada jawaban. Apakah kita benar-benar bermanfaat? Iya, apalagi itu pertanyaan. Nah, sering gitu. Terus kalau teman-teman juga malah selalu ada yang datang kan. Iya. Selalu ada yang datang. Itu yang membuat selalu kayaknya masih relevan gitu, Bang. Kayaknya masih relevan Untuk terus dilakuin. untuk terus dilakukan gitu. Nggak kapok. Serius. Iya. Malah gue juga berpikir apa ya, kayak misalnya gue tuh pingin bikin usaha sendiri gitu, usaha keluarga gitu. Iya. Ngajak istri bikin, ayo modalin gitu, kita bikin apa gitu. Tapi sampai saat ini belum terlaksana karena selalu sibuk di kolektif gitu, di komunitas. Ada aja. Terus ada satu model sustain yang waktu itu gue merasa, wah ini keren banget nih pasir putih melakukan ini. Tapi itu terhenti ya. Itu keren sekali itu. Oh, yang aplikasi? Iya. Ya, itu keren banget, Bang. Asli itu impian gue rasa semua kolektif organisasi bisa punya macam itu. Dan yang lo lakuin, pasir putih lakuin, sudah nunjukin bahwa ini bisa berhasil. Ternyata nggak semudah itu ya. Tentu aja kendalanya menyesuaikan, angin tuh bertiup kencang sesuai dengan ininya ya, tingginya ya. Bener, Bang. Tapi gue bisa bilang itu karena waktu itu gue ngebayangnya itu proyek seni emang. Waktu itu kan pandemi, bangsal menggawe harus dilaksanakan. Akhirnya waktu itu kuratornya kita berempat. Gua, Dwiki sama Ayos, 2 orang dari Jatim sama Bang Diki, Mardika Yuda. Nah, gua itu kuratorialnya itu ngembangin model ekonomi masyarakat di saat pandemi. Yang 3 lainnya kita lupakan dulu. Nah, terus gua waktu itu ngobrol sama senimannya itu namanya Raden Hairul. Raden Hairul itu kebetulan rekan, dia ngembangin aplikasi. Nah, dari situ kita ngobrol dan akhirnya muncullah aplikasi Tententa itu. Nah, Tententa itu memang dibayangkan menjadi jembatan mandeknya perekonomian umat saat itu, Bang.
Mandeknya perekonomian. Serius, karena pandemi orang nggak boleh keluar dan lain Iya. sebagainya kan. Pasar nggak ada dan lain Iya. sebagainya. Orang butuh makan. Hmm. Di sini nggak ada Gojek. Iya. Nggak ada Gojek, nggak ada delivery, sistem delivery lah. Mm-mm. Nah, tapi di satu sisi petani terus memproduksi saat itu. Iya. Memproduksi bahan mentah ya. Mm-mm. Ini gimana cara nyambunginnya? Nah, akhirnya kita pikirin satu sistem yang menjembatani proses transaksi warga itu, muncullah Tententa itu. Dan Iya. itu gue bilang berhasil karena pada uji coba, kita baru uji coba sampai uji coba waktu itu. Uji coba selama 1 bulan, bulan Ramadan kebetulan waktu itu, dan perputaran ekonominya sangat cukup tinggi gitu. Mm-mm. Dan itu sampai karena di sistemnya itu kan dibikin bukan hanya untuk meraih keuntungan, tetapi ditabung untuk support program-program kebudayaan secara umum. Iya. Dari berjalannya sebulan kita bisa support 2 kegiatan waktu itu. Iya. Kegiatan bedah buku dan kegiatan peresmian ranting apa gitu untuk karate. Iya. Gitu. Oke. Wah, itu bisa kita support gitu. Jadi berapa lama itu berjalan Kur- efektifnya? Dari mulai yang persiapan campaign terus start mulai itu berapa lama? Sekitar 4 bulan. 4 bulan aja itu. 4 bulan. Jadi kayak 3 bulan, sebulan awal itu kurang bang. Kurang 3 bulan, kurang 4 bulan. Kayaknya 3 bulan. Karena ngedevelop gagasannya itu sebulanan. Selama proses Bangsal Menggawe itu, jadi Bangsal Menggawe itu selesai waktu itu kita bikin ininya blueprint ya. Apa sih namanya? Apa? Gue lupa istilahnya. Intinya membayangkan bagaimana aplikasi itu bekerja. Oh, oke. Apa namanya? Semacam blueprint lah ya. Semacam sistemnya seperti apa maunya, tapi baru digambar-gambar. Oke. Oh, Gitu. hasil dari Bangsa Menggawe itu planningnya. Nah, terus kita develop. Waktu itu Pasir Putih ngeluarin modal, terus kurang sekali modalnya. Akhirnya gua nombok. Gitu. Jadilah aplikasinya. Terus kita nunggu momen, waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi di hari kedua Ramadan kita plus buka. Iya. Dan itu luar biasa. Sampai ada kisah sedihnya, Bang. Apa itu? Jadi ada satu pedagang, itu dia single parent. Single parent. Harus memenuhi kebutuhan beberapa anaknya. Dia berjualan, hasil jualannya itu tidak cukup untuk kebutuhannya dia, karena dia harus sewa toko. Iya. Gitu, Bang. Bayar listrik dan lain sebagainya. Iya. Nah, begitu Ramadan itu masuk, dia udah memutuskan sebenarnya nggak jualan. Gitu. Dia jualan di rumah aja, kalau ada yang beli, kalau nggak ya udah gitu. Iya. Dengan dia bergabung di Tententa waktu itu, orang malah banyak yang belanja ke dia. Karena pesanannya itu orderannya banyak. Iya. Sampai dia bilang kirim pesan ya ke gua waktu itu, karena kan orang sekitar juga. Iya. Terima kasih udah bikin Tententa, saya udah bisa menabung, bisa membayar sekolah anak saya, utangnya utang seragam dan lain sebagainya. Gua bilang, wah ini berhasil si ini gitu. Sama beberapa orang gua jadi merinding karena beberapa orang jadi bisa makan, Pasir Putihnya bisa gitu. Tapi sayangnya itu karena studi kemarin jadi nggak berlanjut. Karena studi? Iya, karena studi. Ya, tapi artinya itu kan nggak berlanjut atau postpone. Jadi emang butuh perhatian. Berarti apakah itu akan dijalanin lagi atau gimana tuh? Baiknya, gue sih pengen melanjutkan itu, Bang. Iya. Pengen banget, karena peluangnya masih terbuka besar. Iya, karena menurut gue ini adalah model yang banyak dicita-citakan oleh banyak organisasi, kolektif atau inisiatif semacam ini, punya satu model yang bisa di-develop di awal, kemudian dia otomatis bisa jalan. Walaupun mungkin nggak seotomatis itu ya, tapi tetap perlu perhatian. Cuman ini udah dalam trial 3 bulan itu udah bisa kelihatan jalan gitu. Dan apalagi kalau lo udah bilang di awal bahwa ini
untuk bisa memenuhi mensupport program-program kebudayaan yang Pasir Putih lakukan, atau bahkan juga nggak cuma buat Pasir Putih kan, Ya. lu bahkan karate tadi aja lu support gitu yang lain di sini, dan itu oke. Ya. Ini lumbungnya nih. Ya. Kalau negara kita baru hore-horean sama yang namanya dana abadi. Kemudian bisa berhasil beberapa tahun belakangan ini mensupport kebudayaan gara-gara dana abadi. Di sini mandiri, secara mandiri mendevelop unit usaha yang bisa. Ini yang lebih oke sebenarnya. Iya bang, sebenarnya itu. Iya, dan semua pasti akan mikir kayak gitu. Ya. Jadi beneran mandiri, nggak lagi rebutan dana hibah. Ya. Memang ngebayanginnya gitu waktu itu bang. Jadi kita ngobrol itu sistemnya itu kita bikin begini. Jadi keuntungan itu dari sekian persen, 2,5% lagi dari keuntungan itu akan ditabung untuk kebudayaan yang bisa diakses oleh siapapun asal dia ya tentu memberikan pengajuan. Ya, dan dilihat oke lah. Ya. Iya, itu dia. Kan dulu juga kita obrolan kita seringkali gimana caranya waktu Serum datang lagi. Ya. Itu juga kan membayangkannya, ayo nih Pasir Putih paling nggak punya unit usaha. Ya kita nggak tahu apa yang paling cocok buat teman-teman Pasir Putih. Yang kita tahu misalnya ngerjain sablon, karena Serum melakukan itu. Jadi kita mau ngajarin sablon, datang ke sini. Sekali bisa kepake di sini. Walaupun kemudian mungkin itu bukan yang cocok gitu ya. Nah mungkin hal-hal lain yang perlu ditemukan. Nah saat ini apa kemudian di tahun 2002 sampai 2003 dan ke depan yang dibayangin teman-teman Pasir Putih, model sustain finance-nya akan seperti apa? Iya bang, jadi sekarang ini kemungkinan yang tadi itu sedang menunggu waktu apakah mau dilanjutkan atau enggak. Karena asetnya masih banyak. Maksudnya orang-orangnya masih banyak yang nanya juga. Nah, satunya lagi itu adalah karena sejak 2017 itu kita punya program Aksara Tani, teman-teman sudah punya, gue pikir udah cukup pengetahuan ya untuk mengelola lahan. Nah kebetulan Pasir Putih sedang menyasar dan sebenarnya udah deal itu untuk mengelola lahan kurang lebih 80 are. Kurang lebih ya 80 atau 90. Oh ya? Iya. Itu adalah kawasan perkebunan rakyat, hutan perkebunan yang memang negara ini memberikan lahan kepada masyarakat untuk mengelola lahan itu menjadi hutan produksi. Nah, ada satu petani yang mau menjual dan kemudian kita sikat. Nah, membayangkan tanah itu di masa yang akan datang menjadi lumbung Pasir Putih. Karena kebetulan lahan itu berada di kawasan yang cukup produktif, terutama untuk durian, alpukat dan manggis. Gitu. Jadi membayanginnya sudah akan mulai digarap tahun ini. Mungkin bulan-bulan ini itu akan lahannya dibersihkan, kemudian mulai dibikin terasiring apa gitu, terus mulai ditanami. Di sana sudah ada kopi itu prediksinya tahun depan udah bisa panen kita. Tahun depan. Nah itu yang nanti ditanami kemudian dijaga menjadi lumbungnya Pasir Putih. Dan kebetulan urgensinya kenapa kita beli juga karena kawasan itu berada di mata air. Nah hutan produksi itu banyak ditebang lalu kadang nggak ditanami, ditinggalkan aja. Makanya yang sekarang banyak itu semak belukar, bukan tumbuhan penyangkar gitu. Karena dulu udah ditebangi, dibersihkan,
untuk ditanami tapi nggak dikelola. Nah itu kita beli, ingin kita kelola, sehingga selain dia produktif menghasilkan, juga bisa menjadi penyangkar di mata air itu. Ada 5 mata air di situ. Waduh, banyak. Ada 5 mata air. Disebut Koloh Limo oleh masyarakat sekitar. Koloh Koloh Limo. Limo, 5 sungai kecil. Dan posisinya bagus lah, posisinya bagus. Nah itu yang ingin dikelola bang, diaktifasi menjadi lumbung kolektif. Iya. Iya, lumbung kolektif. Karena ngebayanginnya itu di masa yang akan datang bukan hanya lagi-lagi untuk pasir putih gitu, tapi juga ruang pengetahuan bagi berbagi gitu. Petaninya, mungkin kawan-kawan yang datang residensi ke sini bisa diajak ke situ. Iya. Hasilnya buat pasir putih, juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, berarti dibayangkan di masa depan atau beberapa tahun atau tahun depan mungkin Pasir Putih sudah mengelola lahan pertanian yang isinya kopi, durian, manggis, alpukat. Dan mungkin akan juga tanaman jalar seperti vanili. Vanili dan apa sih namanya? Kayaknya vanili yang mungkin. Ditambah saat ini sudah ada studio atau bengkel mande plastik. Sama PAUD. PAUD ini ternyata juga pendidikan itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Ya sebenarnya betul. Apalagi ke TK ya, itu yang kayak sulit untuk bubar. Iya, benar. Ya kan, maksudnya bisnis itu tuh ya paling bisa kolaps juga kalau nggak bener. Tapi selama dia bener sih jalan-jalan aja. Benar. Karena kayak beberapa anak Pasir Putih kan suka jadi guru. Kan sekarang guru-gurunya anak Pasir Putih juga. Ada Mas Kana, ada Ana, terus ada beberapa guru baru. Kadang juga kayak kebutuhan dapur, kebutuhan internet itu diambil dari kas PAUD. Kalau kita butuh kas PAUD ada nih gitu. Jadi udah bisa inilah ya, saling support. Sekretariatan sendiri lagi nggak ada, dari sana ada, bisa subsidi silang. Iya. Mudah-mudahan. Nah ini juga gitu, nanti yang bengkel mande bengkel ini, bengkel mande plastik. Mande plastik ini. Mande plastik. Kalau dia harusnya punya manajemen yang bagus, secara produksinya, menyimpan keuntungan, orang yang bekerja dapat, nah itu juga oke akan. Wah oke ya, cakep ya. Cakep bang. Berarti nggak jadi bubar ya Pasir Putih? Gua sering bilang begitu ke anak-anak, bubar gitu. Tapi sampai saat ini nggak bubar bang. Malah nambah nih anak-anak. Ini anak-anak mahasiswa pada mau belajar, karena gua rasa itu bang, kenapa nggak bubar bang, adalah orang kan selalu punya kebutuhan untuk duduk berdiskusi, menyampaikan keluh kesah gitu. Dan gua pikir di Lombok Utara nggak banyak tempatnya. Ada beberapa komunitas yang juga bisa bertahan sampai saat ini juga karena mereka terus duduk ngobrol gitu, memikirkan sesuatu yang baik gitu. Maksud gua yang baik untuk orang banyak gitu. Mungkin itu yang ada aja yang membuat dia terus harus tetap ada. Gua rasa itu bang. Masih dibutuhkan. Cakep. Sesederhana kalau ada orang kawinan datang ke sini minjem kamera lah. Sesederhana itu bang. Atau ada pertandingan bola apa, kadang sering tuh remaja mana datang minjem kamera. Karena kan nggak punya kamera bang, berarti masih dibutuhin. Masih dibutuhkan. Sesederhana itu. Ntar banyak nih makin, wah ada mesin jahit nih. Ada mesin jahit. Minjem mesin jahit. Ada mesin caca. Mau bekerja ke bengkel. Bisa. Apalagi ada PAUD, malah tambah semakin nggak mungkin, susah lah untuk bubar. Malah mungkin akan terus bertambah. Sekarang kayak ibu-ibu yang ngantar anaknya tuh pada nagih, buat apa kita udah 2 jam 3 jam nunggu nggak diapa-apain gitu. Maksudnya bikin apa yang bisa kita lakukan? Tolong beri kami kegiatan selain nungguin anak-anak. Jangan-jangan mereka nungguin anak, mereka akan bikin tas.
Karena Bu Guru Nianya udah bisa bikin tas. Oh, cakep. Itu. Udah langsung dibuat modelnya begitu aja. Paling enggak 1. Iya. Iya. Nungguin 2 jam dapat 1. 2 jam dapat 1. Atau giliran hari ini siapa nih? Oh, ibu ini. Oh, pakai mesin jahit. Iya. Yang lain lihat-lihat atau bikin. Ya, yang lain bikin cetakan. Cetakan Lego. Wah, keren. Iya, Bang. Oh, nggak jadi bubar Pasir Putih. Lanjut. Nggak jadi. Nih ada cuman maghrib doang aja, kita yang udahan dulu. Kita yang udahan karena kita Videonya. harus ngerjain yang lain. Iya. Sip, terima kasih. Oke, siap. Siap, Pak. Oke, Bang. Thank you. Cakep. Terima kasih.